inspirasi Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 5 Mei 2021 bertepatan dengan hari ke-23 di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Sahabat Mori semua, pada bulan yang mulia ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana teknik pembibitan pohon kurma. Kita akan belajar dimulai dari bagaimana mengencambahkan biji kurma. Mungkin banyak dari kita selama ini tidak mengetahui bahwasanya biji kurma yang mungkin kita makan pada berbuka puasa itu bisa dikecambahkan. Sahabat Mori pasti banyak yang belum tahu tentang hal ini. Padahal kurma adalah pohon yang penuh dengan keberkahan, di mana kita selalu disunahkan untuk memakannya secara rutin, sehingga kita mendapatkan dua hal, yaitu pahala karena mengikuti sunnah Rasul, dan yang kedua kita mendapatkan manfaat dari sisi kesehatan. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia tentu sangat berkepentingan untuk mendapatkan buah-buah kurma terbaik. Nah, kita selama ini selalu impor buah-buah kurma dari negara Timur Tengah. Banyak orang kita memiliki kepercayaan dan pandangan bahwasanya kurma itu hanya bisa tumbuh di negara Arab di Timur Tengah, atau di negeri, dalam mitosnya itu negeri yang pernah tanahnya diinjak oleh para nabi. Apakah itu betul? Ternyata itu mitos yang sangat salah, sahabat Mori semua. Karena faktanya kurma itu bisa tumbuh di mana saja, termasuk di negeri kita Indonesia tercinta. Banyak negara yang sudah berhasil membudidayakan pohon kurma, bahkan itu negara-negara non-muslim, negara-negara kafir, seperti di Australia, di California, di Thailand. Untuk wilayah Asia Tenggara, Thailand telah lebih dahulu dan terdepan di dalam budidaya pohon kurma ini. Di Thailand, kurma sudah berhasil dikembangkan skala perkebunan seperti perkebunan sawit. Kita ketinggalan. Dan ketika kita coba dan kita praktekkan, ternyata di negeri kita itu kurma bisa tumbuh dengan amat sangat subur. Sahabat bisa mengikuti channel Mori di konten-konten selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana kurma tropis itu hidup dan tumbuh dengan baik di Indonesia. Sahabat bisa bayangkan kalau kita di negeri muslim ini bisa membudidayakan kurma tropis, membudidayakan kurma yang selama ini ada di negeri Arab, maka hasilnya akan luar biasa. Kita tidak perlu lagi impor dari sana, bahkan kalau perlu kita bisa melakukan ekspor. Berapa banyak devisa yang bisa kita hemat oleh negeri ini, dan berapa banyak pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan apabila kita berhasil mengembangkan kurma dalam skala perkebunan. Nah, untuk membuktikan itu semua, saya akan mengajak sahabat Mori semua pada kesempatan ini untuk belajar dari hal yang paling mendasar. Kita akan membuktikan bagaimana biji-biji kurma yang selama ini kita buang begitu saja itu bisa dikecambahkan dan menjadi bibit yang bernilai tinggi. Kita akan praktekkan pada hari ini bagaimana teknik perkecambahan. Apabila sahabat bisa melakukannya, bisa membuat biji kurma itu berkecambah dan menjadi bibit, banyak sekali keuntungan yang akan bisa diperoleh oleh sahabat semua. Pertama, biji yang terbuang, yang tadinya tidak nilai menjadi berguna. Kedua, apabila dia tumbuh besar nanti, bisa dijadikan sebagai pohon landscape, dan apabila dia berbuah, bisa menghasilkan buah-buah yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslim. Mari kita praktekkan bagaimana membuat biji kurma yang selama ini dibuang di setiap bulan Ramadan oleh kaum muslimin, itu bisa menjadi bibit kurma yang baik. Peralatan apa saja atau bahan apa saja yang perlu kita siapkan untuk membibitkan, mengencambahkan biji kurma? Kita akan bahas satu persatu. Ini ada beberapa peralatan yang dibutuhkan. Pertama, ini yang paling utama tentu biji kurmanya sendiri. Kita harus punya buah kurma. Nah, ini bebas, sahabat bisa buah kurma jenis apa saja, silakan dicoba ya. Pokoknya yang ada di rumah Anda, baik dari sisa buka bersama atau yang dibuang tetangga, itu boleh dimanfaatkan. Nah, ini buah kurma ya. Nih buah kurmanya. Terus yang kedua, kita harus siapkan pasir ini untuk membersihkan nanti biji kurmanya. Kemudian yang ketiga, ini plastik nanti untuk membungkus tempat biji kurma kita semaikan. Kemudian berikutnya ini kotak plastik, bisa Tupperware atau apa saja ya.
Ini untuk tempat nanti menyimpan biji-biji kurma yang kita semaikan. Kelima nih berikutnya ini rock wall ya. Ini digunakan untuk tempat meletakkan biji kurma yang sudah kita bersihkan. Nanti kita letakkan di dalam tupperware atau kotak plastik tadi. Ini bisa diganti, tidak mesti rock wall, tapi bisa pakai juga kapas. Kapas yang biasa digunakan oleh para wanita, ibu-ibu untuk pembersih kecantikan itu juga bisa. Tidak mesti ini. Tergantung ketersediaannya di sekitar kita apa. Kalau rock wall ini susah didapat, bisa pakai kapas. Nah, itu beberapa peralatan yang perlu kita siapkan. Lalu langkahnya seperti apa untuk memulai prosesnya? Ini biji kurma ini ya. Kalau sahabat belum dibuka bijinya, ini kita buka dahulu ya, Kak, seperti ini. Nah, kita dapatkan bijinya. Tapi kalau sahabat sudah dapat bijinya yang mungkin harus dari sisa orang berbuka puasa, ya dikumpulkan aja bijinya seperti ini. Tapi kalau masih bersama daging buahnya, ini daging buahnya kita keluarkan, dikupas gini, kita ambil bijinya. Ini jangan dibuang ya. Kalau daging bijinya dimakan boleh. Nah, setelah kita mendapatkan biji-biji kurma ini, dikumpulkan di sini ya. Dikumpulkan sampai nanti banyak. Kalau sahabat sudah mendapatkan biji kurma yang banyak, baru kita lakukan langkah berikutnya, yaitu pembersihan. Setelah kita mendapatkan biji kurma yang cukup banyak ya, udah terkumpul biji-bijinya, langkah berikutnya kita bersihkan di air. Bisa pakai gayung, bisa juga pakai ember. Nih, seperti ini. Dibersihkan. Nah, ini dibersihkan betul-betul sampai bersih. Tujuan pembersihan ini adalah untuk menghilangkan lapisan glukosa atau gula yang ada pada biji ini. Karena kalau nggak dibersihkan nanti dia akan berjamur. Kalau udah kena serangan jamur, maka perkecambahannya nanti akan gagal. Jadi dibersihkan benar-benar bersih, ya. Di dalam air ini, ya, bisa dikocok begini, ya. Sehingga lapisan gulanya dan kulit arinya itu terkelupas dan biji kurma ini benar-benar bersih. Setelah biji kurma itu bersih, sahabat ya, ini baru pembersihan tahap pertama. Agar lebih bersih, maka kita akan melakukan pembersihan tahap kedua. Jadi tahap pertama tadi pembersihan dengan air, hasilnya seperti ini. Maka tahap kedua kita lebih bersihkan lagi supaya benar-benar lapisan gulanya yang ada pada kulit arinya itu benar-benar hilang. Itu dengan menggunakan pasir, ya, bisa menggunakan pasir, bisa juga menggunakan abu dapur. Terserah nanti di dekat sahabat adanya apa. Kalau ada abu dapur itu bisa dipakai, kalau adanya pasir bisa menggunakan pasir. Caranya seperti ini. Ambil biji-biji kurma yang mau dibersihkan, ya. Kemudian kita kasih pasir gini. Kita kasih pasir, ya. Lalu digiling, digosok-gosok gini, ya. Digosok-gosok ini fungsinya agar lapisan gula dan kulit ari yang masih mengandung gula itu terbawa oleh pasir sehingga bijinya benar-benar bersih. Nah, seperti ini, dibersihkan kayak gini, digiling-giling ya, sampai semampunya sahabat, ya. Makin keras sebenarnya makin bagus, hingga kulit arinya benar-benar terkelupas. Nah, setelah digosok pakai pasir seperti ini, ya, kita cuci sekali lagi supaya bersih. Masukkan lagi ke ember yang berisi air, atau bisa juga kalau itu di keran pakai air deras juga bisa. Cuci. Sampai benar-benar bersih. Nah, kalau sudah bersih,
baru kita pindahkan ke kotak plastik atau tupperware yang sudah disiapkan. Ya, ini kalau udah bersih baru kita pindahkan. Nah, setelah kita mendapatkan biji kurma yang bersih, yang sudah dibersihkan pakai pasir, kemudian kita cuci lagi, dibilas dengan air sampai bersih dari pasirnya. Nah, ini insya Allah biji-biji kurma ini sudah relatif bersih dari kandungan glukosa yang ada pada lapisan kulit arinya. Nah, ini kita dapatkan seperti ini. Udah bersih seperti ini, ya. Lalu apa yang kita lakukan? Biji-biji kurma yang sudah bersih ini, kemudian kita kasih air. Ini sahabat bisa lihat, dikasih air seperti ini sampai semua terendam sempurna, ya. Terendam sempurna. Ya. Kemudian ditutup, kita tutup kotak ini. Ini dalam wadah plastik, bisa juga kaleng atau tempat apa saja. Jadi boleh apapun, yang penting intinya untuk nyimpan ini airnya nggak merembes. Ditutup rapat, direndam, dibiarkan selama kurang lebih 2-3 hari. Tiap hari, selama 3 hari itu, tiap hari airnya diganti sahabat ya. Airnya ini diganti ya, untuk memastikan masih adanya larutan gula yang larut, itu diganti, dibersihkan, diganti dengan air yang baru. Ini terus menerus dilakukan selama kurang lebih 3 hari. Setelah biji kurma itu kita rendam selama kurang lebih 3 hari dan setiap hari dibersihkan, lalu airnya kita buang. Jadi kita dapatkan biji kurma yang udah bersih seperti ini, ya. Kemudian dibuang. Nah, sekarang saatnya kita melakukan penyemaian biji kurma ini pada kotak plastik atau tupperware yang sudah kita siapkan. Caranya bagaimana? Ini contohnya kotak plastiknya ini ya. Ukurannya bebas tergantung ketersediaan yang dimiliki oleh sahabat. Siapkan ini kotak plastik. Lalu di dalam kotak plastik ini, di alasnya itu kita kasih rockwool atau kapas. Seperti ini caranya. Jadi lakukan sampai seluruh permukaan alas plastik ini dipenuhi oleh rockwool ya, dibuat yang rapi ya, supaya nanti biji kurmanya bisa kita semai secara merata. Setelah rockwoolnya udah kita letakkan di dalam alas plastik ini secara merata, kurang lebih seperti ini ya, makin rapi makin bagus sahabat. Maka berikutnya ini kita basahi dengan air supaya media ini menjadi lembab. Dibasahi merata pakai air. Ini bisa pakai tangan secara manual seperti ini, bisa juga pakai hand sprayer ya. Kalau sahabat punya hand sprayer, kita bisa lakukan. Intinya agar media ini basah saja. Daripada beli hand sprayer, sahabat bisa menggunakan tangan juga cukup. Kurang lebih seperti ini. Setelah medianya basah, baru kita letakkan biji kurma yang sudah kita bersihkan tersebut ke media tupperware ini, ke media plastik ini ya. Kita susun. Diletakkan ya, seperti ini. Sahabat, letakannya bebas saja, jadi mau arah ke samping atau ke lurus ke belakang juga nggak masalah. Ini bisa diisi sebanyak apapun, tidak apa-apa, semampunya kapasitas kotak plastik ini. Nah, seperti ini nantinya. Letakkan. Setelah kita susun semua di media yang mengandung rockwool atau kapas, ini hasilnya seperti ini. Nah, kita susun yang rapi sesuai kapasitas kemampuan tempatnya ini. Full, kemudian kita sirami lagi dengan air supaya benar-benar lembab. Setelah tersusun dengan rapi seperti ini,
baru kita tutup dengan tutupnya, dengan tutup plastiknya ini sampai rapat ya, supaya nggak ada udara keluar masuk. Nah, ditutup rapat seperti ini. Setelah ditutup rapat, selanjutnya kita tutup dengan plastik hitam. Kotak ini kita tutup dengan plastik hitam. Ini plastiknya. Kita masukkan ke dalam plastik ini. Ditutup yang rapat seperti ini, diikat ya. Nah, setelah ditutup rapat seperti ini, disimpan. Sahabat bisa simpan di tempat yang gelap yang tidak terkena cahaya matahari. Bisa di dalam lemari, bisa juga di bawah kolong tempat tidur juga nggak apa-apa. Yang penting intinya nggak ada sinar matahari. Lalu kita biarkan selama kurang lebih 2 minggu. Setelah 2 minggu baru nanti sahabat buka kembali dan lihat. Kalau biji-biji yang bagus, insya Allah nanti akan berkecambah. Tapi biji yang tidak bagus biasanya dia akan rusak atau termakan oleh jamur. Kita tunggu 2 minggu kemudian. Sahabat-sahabat semua, pada hari ini kita akan membuka biji kurma yang sudah kita lakukan pembersihan dan kita simpan kemarin di dalam kotak Tupperware ini. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Apakah perlakuan yang kita lakukan kemarin dengan cara membersihkan biji kurma ini, kemudian dibersihkan dengan pasir dan disimpan dengan menggunakan Tupperware yang dilapisi, dialasi di bawahnya dengan kapas atau rock wool ya. Hasilnya seperti apa? Apakah perkecambahannya terjadi dengan sempurna atau tidak? Kita buka bersama. Nah, ini setelah sekitar kurang lebih 2 minggu kemarin kita simpan di lemari atau di bawah tempat tidur yang gelap tanpa sinar matahari sama sekali. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Masya Allah. Hasilnya luar biasa. Ini banyak sekali yang berhasil berkecambah. Ini ada beberapa yang terserang jamur. Penyebabnya bisa beberapa macam. Pertama, memang kualitas bijinya sendiri sudah jelek. Kalau bijinya dari awalnya sudah jelek, maka biasanya dia tidak akan mengeluarkan kecambahnya, tidak sprout ya. Dan yang kedua, bisa disebabkan karena memang kurang bersih ketika kita membersihkan biji-biji kurma ini ya. Pada waktu kita membersihkan kurang bersih sehingga menyisakan lapisan gula. Nah, lapisan gula ini kemudian diserang oleh jamur seperti ini. Ini yang diserang oleh jamur. Ini ada beberapa ini. Nah, ini ciri diserang oleh jamur. Maka dia akan busuk dan tidak akan berkecambah. Tapi ini alhamdulillah mayoritasnya tumbuh dengan sempurna, sudah berkecambah. Kurang lebih 2 minggu. Ya, ini hasilnya. Nah, setelah nanti kecambahnya cukup besar ya, akarnya udah keluar, udah cukup kokoh, nanti kita bisa pindahkan ke polybag khusus ya, yang sudah kita isi dengan tanah. Bagaimana teknik pemindahan ke dalam polybag kita akan bahas pada materi berikutnya, insya Allah. Demikian bagaimana teknik perkecambahan dan penyemian biji kurma dari mulai persiapan sampai menjadi kecambah. Ini sudah kita praktekkan, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat semua. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada konten berikutnya bagaimana memindahkan biji-biji kurma yang sudah berkecambah ini ke dalam
polybag sebelum kita tanam di lapangan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat semua dan menginspirasi agar ke depan kalau memiliki biji kurma jangan dibuang, tapi bisa dilakukan treatment seperti yang sudah kita uraikan, maka dia akan tumbuh menjadi biji yang mengandung kehidupan, yang kalau ditanam tentu manfaatnya luar biasa, baik bagi lingkungan juga bagi upaya meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, apalagi kalau ini berhasil kelak berbuah ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.